Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tausiah kali ini masih membahas tentang kisah perjalanan hijrah pertama yang dilakukan oleh para sahabat Nabi atas perintah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Raja Najasyi sukses bertindak menjadi wali yang menikahkan baginda Rasul kepada Ummu Habibah, lalu selanjutnya Raja Najasyi ini memulangkan atas permintaan Ja'far bin Abi Thalib untuk kembali ke Madinah. Lalu kepulangan Ja'far bin Abi Thalib setelah lama selama 12 tahun tinggal di Habsah, dengan sedihnya Raja Habsah berlinang air mata melihat kepergian Ja'far bin Abi Thalib yang telah berjasa menyebarkan agama Islam di kota Habsah. Lalu Ja'far bin Abi Thalib diiringi oleh para pendeta dari Habsah yang ingin menyatakan diri masuk Islam dan langsung mau menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah rombongan Ja'far bin Abi Thalib pulang kembali ke Madinah disertai oleh para pendeta, bertemulah dengan baginda Rasul. Rasul sangat gembira hatinya, sangat riang hatinya karena bisa bertemu kembali dengan Ja'far bin Abi Thalib, merupakan sahabatnya, juga merupakan saudara sepupunya. Lalu baginda Rasul bertanya, "Wahai Ja'far bin Abi Thalib, siapakah orang-orang yang berbaju mewah ini yang menyertai kepulanganmu dari Habsah ke kota Madinah?" Maka Ja'far bin Abi Thalib menjawab, "Mereka adalah pendeta-pendeta Nasrani yang ingin langsung bertemu denganmu dan ingin menyatakan masuk Islam di hadapanmu ya Rasulullah." Sebagai tanda gembira baginda Rasul dan menyambut mereka, baginda Rasulullah SAW membacakan surat Yasin dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Para pendeta ketika mendengar baginda Rasulullah SAW membacakan surat Yasin, mereka sangat takjub dan mereka berkata, "Apa yang telah engkau bacakan wahai Muhammad tidak ada perbedaan seperti kitab-kitab yang telah aku baca dalam kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam ajaran kitab Injil tidak mengajarkan Nabi Isa itu putra Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa seperti yang telah engkau sampaikan melalui surat Yasin kepada kami sekalian. Maka saksikanlah olehmu Muhammad, pada hari ini aku dan rombongan menyatakan diri masuk Islam." Bersahadat para pendeta setelah disambut dengan bacaan surat Yasin. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu selanjutnya Raja Najasyi ini sangat sedih hatinya. Bagaimana tidak sedih Ja'far bin Abi Thalib yang telah mendidik, mengislamkan penduduk negara Habsah telah pulang kembali ke Madinah. Betapa rindunya Raja Najasyi sangat ingin bertemu dengan baginda Rasul, sehingga beliau menulis surat untuk dibawa kepada baginda Rasulullah SAW dan memerintahkan untuk membawa surat ini anaknya sendiri yang bernama Azhar. Itulah tanda orang yang mencintai sesuatu suka menanyakan dan memberikan sesuatu kepada orang yang dicintainya. Tidaklah seseorang tanda mencintai sesuatu apabila tidak ditanya tentang kabarnya dan tidak pula memberikan sesuatu kepada orang yang dicintainya. Tapi ini hebat-hebatnya, luar biasanya Raja Najasyi, begitu besarnya kerinduan kepada baginda Rasul sampai-sampai beliau ingin bertemu langsung, mau datang langsung ke kota suci Madinah untuk menemui baginda Rasulullah SAW. Karena beliau sedang sibuk mungkin keadaannya, sehingga beliau menulis surat sendiri untuk dikirim kepada baginda Rasul. Bagaimana isi daripada surat Raja Najasyi yang ditulis oleh beliau sendiri ditujukan kepada baginda Rasulullah SAW? Antara lain berbunyi,
ya Rasulullah, ashhadu annaka Rasulullah sodikon wa musodikon wa qad baya'tuka wa baya'tu ammika wa aslamtu lillahi rabbil alamin. Ba'astu ibni Azhar wa in syi'ta an atiyaka binafsi fa'altu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itulah isi surat Raja Najasyi kepada baginda Rasul. Kalau diterjemahkan, wahai baginda Rasul, aku bersaksi engkaulah utusan Allah yang benar dan dibenarkan. Dan aku menyatakan sumpah setia kepadamu, dan aku sumpah setia kepada putra pamanmu yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Dan aku masuk Islam untuk Allah pengurus segenap alam. Dan aku menyuruh putraku yang bernama Azhar untuk menyampaikan sepucuk surat ini, wahai Rasulullah, dan apabila engkau berkehendak memanggilku dari Habsah ke Madinah, pasti aku akan datang langsung menemuimu ya Rasulullah. Itulah surat yang ditulis oleh Raja Najasyi. Maka Azhar diperintahkan oleh ayahnya, wahai Azhar, bawalah surat ini sebagai tanda kecintaan ayah kepada baginda Nabi. Jadi Raja Najasyi ini walaupun satu zaman dengan Nabi dan beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Walaupun tidak bertemu dengan Nabi, tapi kecintaan beliau sangatlah hebat. Mungkin ini termasuk salah satu hadis baginda Rasulullah SAW, tuba man ro'ani wa amanabi. Bahagialah orang yang melihatku dan orang yang beriman kepadaku. Watuba, dan bahagia pula malam yaroni wa amanabi, orang yang tidak pernah bertemu denganku tapi beriman kepadaku. Seperti kita sekalian, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi tapi beriman kepada Nabi. Seperti Raja Najasyi, walaupun satu zaman dengan baginda Rasul tapi tidak pernah bertemu Nabi tapi beriman kepada Nabi, termasuk orang yang bahagia. Lalu diperintahkanlah tentara yang berjumlah 80 orang untuk menyertai perjalanan pengawalan putranya yang bernama Azhar untuk datang ke Madinah menyampaikan sepucuk surat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka mereka yang 80 orang ini mengarungi lautan. Saat mereka mengarungi lautan, kapalnya ini diterjang ombak dan semuanya meninggal dunia, mati syahid karena tenggelam di lautan. Jadi surat yang ditulis oleh Raja Najasyi dan dibawa oleh putranya tidak sampai ke tangan Nabi karena pengantar surat ini meninggal dunia tenggelam dalam lautan. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan tentang kisah hijrah yang pertama yang dilakukan oleh para sahabat besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.